Oke, udah. Udah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil wawancara kami kemarin. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 9 yaitu Nanda Sulistianti. Saya sendiri dengan NIM 2008101134. Delta Indah Resti dengan NIM 2008100231. Dorcas Rohani Manulang dengan NIM 2008103998 dan Angelika Paulina Costa dengan NIM 200810610615. Di sini kami kemarin mewawancarai minor instruktur asesor kompetensi. Apa sih minor instruktur asesor kompetensi? Ia adalah seseorang profesional dalam bidang pekerjaan tertentu pada jabatan di perusahaan tambang. Klien melaksanakan program pelatihan karyawan berupa pengoperasian alat berat tambang terbuka dan tambang bawah tanah yang dilaksanakan baik dalam teori dan praktek langsung di lapangan, melakukan pengujian kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dan melaporkan setiap perkembangan yang dimiliki karyawan. Profil narasumber wawancara kami kemarin yaitu Bapak C. Nama instansinya adalah PT Freeport Indonesia. Jabatan Bapak C ini adalah sebagai minor instruktur asesor kompetensi. Atasan langsung supervisor, bawahan langsungnya adalah non-staff instruktur. Lama menjabat selama 10 tahun. Pendidikan terakhir Bapak C ini adalah SLTA atau SMA. Untuk spesifikasi atau persyaratan yang dibutuhkan dalam jabatan ini antara lain, untuk pangkat atau golongan ruang staf level 1 adalah minimal memiliki pendidikan SLTA, kursus atau diklat yang harus dilaksanakan yaitu TOT, instruktur muda, BNSP, ASKOM, KKN, level 4, dan POP atau pengawas operasional pratama dalam BNSP. Untuk staf level 2 adalah memiliki sertifikasi untuk pengoperasian beberapa alat berat tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Juga memiliki keahlian di bidang instruktur dan asesor. Memiliki keterampilan mampu mengoperasikan beberapa alat berat tambang dan juga memiliki sehat jasmani dan rohani serta terampil dan berani. Next. Untuk tugas pokok dari Bapak C adalah sebagai instruktur mobile equipment dan asesor kompetensi karyawan. Untuk instruktur mobile equipment, inti dari tugas ini adalah mengajar peserta training, baik yang fresh training maupun peserta training biasa. Fresh training yang disebutkan di sini adalah karyawan-karyawan baru yang masih belum tahu dan membutuhkan lebih banyak pelajaran daripada peserta training biasa. Dan untuk beban kerja yang dilakukan oleh Bapak C itu dalam sehari 2-3 peserta. Maka dari itu dalam seminggu bisa menghasilkan 10 peserta. Dan dalam sehari bisa mengajar untuk 2 atau 3 peserta itu dalam waktu 450 menit. Jika dikonversikan, satu peserta memiliki pelatihan dengan lama waktu 8 jam per orang. Dan untuk fresh training sama seperti itu, namun jangka waktu dalam mengikuti pelatihannya lebih lama, bisa dalam waktu 1 bulan. Dibandingkan dengan peserta training biasa, hanya membutuhkan 3-5 hari. Dan untuk
tugas pokok selanjutnya, yang kedua, sebagai asesor kompetensi karyawan, intinya adalah untuk menguji kompetensi karyawan peserta training. Dalam pengujian ini, peserta akan diuji dan jika lolos akan diberikan lisensi untuk keperluan pekerjaannya. Dan untuk beban kerja dalam menjadi asesor kompetensi karyawan, bisa 1-2 peserta dalam sebulan. Dan karena ini hanya untuk menguji, maka dari itu waktu pelaksanaannya bisa dalam 240 menit atau dalam sebulan dikonversikan menjadi 4 jam. Next. Untuk tugas penunjang dan tambahan. Tugas penunjang ada 2, training of job dan training on job. Untuk training of job di dalam kelas, ini merupakan pemberian materi dari instruktur kepada karyawan yang mengikuti pelatihan. Dan untuk training on job di lapangan, itu peserta langsung dihadapkan dengan alat-alat berat tersebut yang telah mereka pelajari di kelas. Jadi langsung melakukan praktek dengan alat yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Dan untuk tugas tambahan dari Bapak C adalah memastikan karyawan yang dilatih dan diuji memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, Bapak C bisa memberikan lisensi kepada peserta pelatihannya jika mereka benar-benar sudah diuji dan mendapatkan nilai yang bagus. Maka dari itu untuk menghindari jika nantinya di dalam pekerjaannya terdapat bencana-bencana atau bahaya-bahaya dalam pekerjaan, bisa lebih diantisipasi. Dan untuk alat dan bahan kerja dari pekerjaan Bapak C itu sendiri, untuk bahan kerja tentu saja karena sebagai instruktur, jadi harus ada materi pelatihan. Penggunaan materi pelatihan ini biasa dilakukan di kelas maupun di lapangan langsung. Dan untuk perangkat atau alat kerjanya, untuk di dalam kelas yang tadi, training of job, tugas penunjang, itu alatnya seperti laptop, pulpen, alat pelindung diri penunjang, buku, proyektor, flip card, pointer, dan lain-lain. Dan untuk di lapangan, training on job, membutuhkan surat peminjaman alat berat yang akan dipakai untuk praktek, dan APD, alat pelindung diri, sirkuit, radio, dan traffic sign. Next. Dalam hal ini, murid diharapkan mampu untuk mengoperasikan alat seri A ataupun seri B dan lain-lain. Setelah melalui pelatihan dengan aman, selamat, dan sesuai dengan standar COP yang balik Nan ke sebelumnya. Nan, oke. Dalam hal ini, dalam pelatihan ini, murid diharapkan mampu untuk mengoperasikan alat seri A maupun seri B dan lain-lain. Setelah melalui pelatihan dengan aman, selamat, dan sesuai standar COP yang berlaku di perusahaan. Dan yang kedua, murid juga diharapkan mampu melakukan setelah dilakukan asesmen, murid diharapkan mampu memiliki grade baru atau yang lebih satu tingkat dari yang sebelumnya. Oke, next. Nah, untuk di bagian korelasi kerja, korelasi kerja jabatan Bapak C ini
memiliki korelasi kerja dengan beberapa unit. Yang pertama itu ada departemen produksi. Nah, di departemen produksi ini, user dalam departemen ini melakukan produksi, TNA lalu mengirim karyawannya yang akan membutuhkan pelatihan dan asesor untuk kompetensi. Dan yang kedua ada departemen development, yang dimana user dapat melakukan TNA lalu mengirim karyawannya yang membutuhkan pelatihan dan asesor untuk kompetensi. Dan yang ketiga juga ada departemen safety, yang dimana user ini juga dapat melakukan TNA lalu mengirim karyawannya yang membutuhkan pelatihan dan asesor untuk kompetensi. Oke, next. Nah, selanjutnya wewenang Bapak C ini dalam perusahaan ini, pertama itu menentukan kandidat atau karyawan yang lulus atau tidak, yang kompeten atau tidak untuk menduduki posisi grade yang baru. Dan yang kedua, menentukan karyawan atau kandidat tersebut apakah karyawan ini memiliki persyaratan yang cukup atau tidak untuk menduduki jabatan tersebut. Dan yang ketiga, ada keputusan tidak dapat diintervensi oleh siapapun mengenai keberpotensian karyawan yang diuji. Dan yang keempat, menentukan waktu practical assessment atau beberapa lama atau berapa jam pelatihan yang dibutuhkan setiap kandidat itu. Dan yang kelima itu ada mengeluarkan lisensi. Oke, next. Untuk tanggung jawab yang dimiliki oleh jabatan ini cukup berat dan cukup besar. Tanggung jawab tersebut antara lain bertanggung jawab terhadap keselamatan peserta karyawan selama di bawah pelatihan. Yang selanjutnya, bertanggung jawab terhadap hasil dari pelatihan yang telah dilakukan terhadap peserta tersebut, yaitu berupa kompetensi karyawan dan lain-lain. Dan selanjutnya, bertanggung jawab untuk setiap perkembangan pelatihan peserta. Next. Mengenai risiko bahaya, sebelum mengetahui risiko bahaya, kita juga perlu untuk mengetahui kondisi lingkungan yang ada di tempat kerja. Kondisi lingkungan yang dimiliki oleh jabatan ini antara lain berada di ruang terbuka atau lapangan yang dapat terkena paparan debu dan juga memiliki sedikit penerangan di tempat tertentu dengan kebersihan yang memang cukup baik. Oleh karena itu, risiko bahaya yang dimiliki oleh jabatan ini sejalan dengan tanggung jawabnya juga cukup berat, risikonya juga cukup berbahaya. Antara lain, tertabrak alat berat dikarenakan kurang konsentrasi, terkena reruntuhan batu akibat tidak fokus atau kurang konsentrasi, terpapar debu akibat kondisi lingkungan kerja, dan juga terpapar kebisingan akibat kondisi lingkungan kerja. Oleh karena itu, dikarenakan risiko yang memang cukup berbahaya yang dimiliki oleh jabatan ini, maka sebagai seorang pekerja diperlukan konsentrasi dan fokus yang cukup baik untuk dapat bekerja dengan maksimal dan dengan baik juga. Nah, izin menambahkan, jadi dari hasil kerja ini diharapkan dari pekerjaan ini itu diharapkan lisensi kompetensi dalam waktu diperlukan itu 2 orang bisa mencapai 2 orang dalam 1 bulan, dan pelatihannya itu dibutuhkan jumlah per orang itu ada 10 orang, dan yang waktu diperlukan itu ada seminggu, dan yang ketiga itu ada fresh training 2-3 orang dengan waktu yang diperlukan 1 bulan. Oke. Oke, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.